dalam perjalanan akhir hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemuda jemaat yang terkasih, kita sampai kepada rangkuman terakhir dari firman Tuhan pada minggu hari ini. Dalam perikop ini, sekali lagi saya ulangi, bahwa Rasul Yohanes menggambarkan ada peperangan. Yang pertama adalah peperangan surgawi, di mana Michael, malaikat yang ditugaskan Tuhan untuk memimpin mengalahkan si jahat, memenangkan pertempuran itu terhadap malaikat-malaikat yang telah mengkhianat menjadi iblis atau si jahat. Peperangan yang kedua adalah peperangan rohani orang-orang percaya di muka bumi ini. Sejak Allah menciptakan Adam dan Hawa, peperangan itu sudah dimulai di Taman Eden. Dan manusia kalah pada saat itu. Bahkan sejak Allah memilih Abraham, sejak Allah memimpin bangsa Israel, dan sejak Yesus lahir dan sampai saat ini, jemaat mula-mula dan sampai saat ini, peperangan itu selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, supaya saudara jangan gentar, apalagi kalah sebelum berperang. Inilah firman yang menguatkan kita dalam Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jaminan pernyataan Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini memaksudkan kita supaya jangan ada keraguan sedikit pun bahwa dalam perjalanan peperangan imanmu, Allah pasti bersama denganmu. Allah tidak akan meninggalkanmu. Allah ada dan dia tidak jauh. Dia hanya sejauh doa. Allah pasti menyertai kita untuk memenangkan peperangan iman itu. Nah, sekarang saya mau katakan bagi kita saudara-saudara sekalian. Dalam konteks ini peperangan kita adalah bukan peperangan fisik. Tetapi dalam konteks ini peperangan kita adalah menghadapi pandemi COVID-19. Inilah konteks yang sangat kontekstual sekarang. Saudara-saudara, dalam konteks berperang, saya memberikan 5 gambaran di dalam perikop ini. Bagaimana kita menghadapi peperangan dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, setiap kita berperang, kita tidak boleh mengeluh. Misalnya, tidak mungkin Anda dalam keadaan berperang mengeluh, aduh, jatah makanan saya kurang. Aduh, anak saya nggak bisa les, nggak bisa kuliah. Nggak ada ceritanya seperti itu. Jika saudara sudah berperang, maka jalan satu-satunya bagaimana Anda saudara hidup sehat dan mengalahkan peperangan itu untuk melanjutkan perjalanan hidupmu. Jadi tidak ada tempat domain untuk mengeluh jika kita berperang. Dalam pandemi COVID-19 ini pun kita sedang berperang dan kita tidak boleh mengeluh, apalagi kalah mengalahkan pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, dalam peperang, kita tidak lagi mendambakan kenyamanan. Apalagi berangan-angan ada kesejahteraan. Nggak mungkin jika saudara berperang, Anda mengharapkan kenyamanan, kesejahteraan. Misalnya kalau biasanya saudara nyaman bisa tidur, bisa istirahat dengan tenang, dengar musik, jalan-jalan, atau quality time dengan keluarga, tidak ada itu dalam peperangan. Dalam peperangan, Anda harus hati-hati. Dalam peperangan, Anda harus mengatur ritme perjalanan hidupmu. Dalam peperangan, Anda harus waspada. Maka dalam menghadapi COVID-19, pandemi penyakit yang mengglobal ini, maka tidak ada lain saudara harus disiplin dan selalu hati-hati. Yang kedua, dalam peperangan Anda tidak boleh, saya tidak boleh, kita tidak boleh menyalahkan orang lain, apalagi sampai stres, artinya kalah sebelum berperang, mengibarkan bendera putih sebelum berperang. Kenapa demikian? Sebab jika saudara sudah stres, sudah menyerah, maka saudara sudah kalah dalam peperangan itu. Itu sebabnya saya tawarkan seperti apa yang dikatakan dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita ikuti saja nasihat mereka. Dalam peperangan itu, kita ikuti bagaimana menjaga jarak atau physical distancing. Memakai masker, makan yang cukupnya, konsumsi vitamin C dan E, berjemur tiap pagi pukul 10 sampai 10.30 dan istirahat dengan cukup serta tetap positive thinking, jangan sampai stres. Dalam peperangan yang keempat ini, terimalah dengan lapang dada dan tetap bersukacita. Saudara tidak bisa bayangkan, kalau peperangan kita sekarang adalah peperangan fisik seperti World War II, Perang Dunia Kedua, aduh itu sangat mengerikan. Saudara akan terancam,
Saya juga akan takut. Tapi peperangan kita ini menghadapi pandemi COVID-19 dan keadaan ini harus kita terima dan kita tidak boleh mengeluh. Saudara bisa kerja dari rumah. Saudara bisa beraktivitas dari rumah. Bahkan saudara bisa beribadah dari rumah. Karena itu terimalah keadaan ini dan yakinlah this is will be over. Ini akan berakhir pada waktunya. Dan kelima, dalam menghadapi pertempuran rohani, saudara-saudaraku haruslah berdoa. Doalah senjata yang paling ampuh di luar iman dan pengharapan tentunya. Supaya saudara disertai, diteguhkan, dikuatkan dalam perjalanan perperangan rohani ini. Berdoalah untuk dirimu sendiri. Berdoalah juga untuk keluargamu. Berdoalah untuk para dokter, para perawat, para medis yang dengan letih lusuh, dengan jiwa semangat pantang menyerah, setia merawat pasien COVID. Dan berdoalah untuk pasien supaya mereka disembuhkan. Berdoalah untuk para ahli medis supaya mereka menemukan vaksin dan obat untuk menyembuhkan penderita COVID-19 tersebut. Berdoalah bahwa ini akan berakhir pada waktunya. Berdoalah semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan kami puji melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang Kau berikan bagi kami. Engkau menguatkan kami melalui firman yang Kau berikan bagi kami, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sendirian, terlebih secara khusus dalam menghadapi peperangan rohani kami, menghadapi pengaruh si jahat, rongrongan simbolis, iblis yang mencoba meninggalkan iman percaya kami. Biarlah kami tetap setia pikul salib. Biarlah kami menjadi saksi-saksi Kristus. Tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui perbuatan nyata. Yaitu peduli dan mengasihi. Berdoa untuk para dokter dan medis. Berdoa untuk para pasien COVID-19 dan orang-orang yang menderita sakit sekarang. Kiranya Tuhan menyembuhkan dan berkenan menyembuhkan mereka. Berdoa untuk pemimpin negara kami, Bapak Presiden sampai jajaran yang terendah, yang berupaya 100% mengayomi, menopang, dan menyelamatkan keadaan bangsa ini, supaya kami semua berjuang bersama-sama dengan masyarakat untuk patuh dan tunduk kepada aturan kebijakan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan di gereja ini, terutama pelayanan para halado atau penatua dan pendeta yang dengan senantiasa melayani firman Tuhan melalui media online yang dibantu oleh tim multimedia di gereja ini. Kami juga berdoa Tuhan kiranya firman kesaksian ini tetap hidup dan menyala-nyala dalam hati seluruh jemaat di gereja ini dan jemaat yang menonton siaran ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para donatur yang peduli menyampaikan bingkisan pendoli dampak COVID kepada jemaat yang tidak mampu atau jemaat marginal. Kepada Kemensos yang telah memberikan bantuan kepada gereja ini, kepada Yayasan Del, kepada keluarga Otto Hasibuan, kepada keluarga Masinton Pasaribu, dan semua orang yang peduli termasuk jemaat kami yang menyatakan memberikan bantuan doa, materinya, tenaganya untuk meringankan beban jemaat yang kena dampak COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu menyala-nyala dalam kehidupan kami, dan kami menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah perjalanan hidup kami, dan kami tidak kalah menghadapi peperangan iman ini, namun kami dimenangkan oleh darah Yesus, oleh iman kami kepada Yesus. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa. Amin.